Pagi hari ini kita akan meneruskan kajian surat Al-Isra, ayatnya ayat yang kelima. Ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Artinya, maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini ayat yang Allah turunkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berisi tentang satu kisah yang terjadi pada zaman Israel, zaman Bani Israel. Disebutkan bahwa satu ketika Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Qultu ya Rasulullah, laqad kana Baitul Maqdis indallahi aziman jasimal khadari alai azimal qadari." Jadi disebutkan bahwa, wahai Rasul, sungguh bahwa Baitul Maqdis itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan aziman jasimal khadari, merupakan sesuatu yang agung. Kemudian azimal qadari, kemudian juga tinggi derajatnya. Faqala Rasulullah huwa min ajalil buyut. Jadi Baitul Maqdis merupakan sebesar-besarnya bait. Jadi di dunia ini ada 3 bait, jadi buyutullah yang agung. Ada namanya Baitullah. Baitullah yang kita kenal dengan apa namanya? Masjid, ya, Masjidil Haram. Maka beribadah di dalamnya pahalanya adalah 100.000 kali lipat. Kemudian ada Masjidin Nabawi, ada Masjid Nabawi. Beribadah di dalamnya adalah dengan pahala 1000 kali lipat. Dan bagaimana dengan buyut yang ketiga? Bahwa Baitul Maqdis adalah merupakan ajalullah, ya, huwa min ajlil buyut, ya, ajalil buyut, jadi sebesar-besarnya bait. Ibtanahullahu li Sulaimana, yang Allah bangunkan untuk siapa? Untuk Nabi Sulaiman bin Dawud. Disebutkan bahwa dari apa dibangun Baitul Maqdis itu? Min zahabin. Ternyata bahwa salah satu, ya, sendi-sendi yang ada di dalamnya terdiri dari berbagai unsur emas, wafiddotin, kemudian juga
ada perak, wadurin dan inten, wayakutin lan yakut, wazamaya wazamrudin lan zamrud. Maka kalau di era zaman sekarang kita menyaksikan di media itu, di berita-berita media itu, bagaimana orang-orang Israel itu begitu menginginkannya, walaupun Baitul Maqdis berada di wilayah Palestina. Kenapa bisa seperti itu Baitul Maqdis dibangun? Wazalika anna Sulaimana ibnu Dawud. Jadi anna Sulaimana ibnu Dawud, teman sedulurnya Sulaiman bin Dawud, lamma banahu nalikane bangun sapa Sulaiman ing Baitul Maqdis, sukhira mongko den lulutaken lahu kaduwe Sulaiman sapa al jinnu jin. Jadi ketika proses pembangunan oleh Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman diberikan kekuatan oleh Allah mampu menundukkan jin. Jadi sing ngrewangi kuwi nang kono jin. Yang jin itu kemudian mendatangkan kepada Sulaiman bizzahabi wal fiddati minal ma'adin. Jadi yaktunahu kang nekaken sapa jin ing Sulaiman bizzahabi kelawan gawa emas, wal fiddati lan perak, minal ma'adini saking sumberan. Jadi harta simpanan, jadi harta karun. Ma'adin itu termasuk harta karun. Wa atahu bil jawahiri wal yakuti waz zamrudi. Termasuk kemudian didatangkan kepada dia jawahir, jadi pada perkara inten, kemudian yakut dan zamrud. Jadi nek ngomong watu zamrud barangane larang, ya berarti jadi masuk batu mulia. Wasukhira lahul jin hatta banauhu. Kemudian jin diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membangunnya min hadhil asnaf. Jadi rombongan jin-jin yang luar biasa itu kemudian mampu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun. Qala Hudzaifah faqultu ya Rasulullah kaifa ukhidat hadhil asya' min Baitul Maqdis. Jadi bagaimana kemudian Baitul Maqdis itu bisa ditaklukkan oleh Rasulullah, itu merupakan sesuatu yang agung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian terjadi kerusakan padahal merupakan buyutullah. Jadi bangunan yang agung di hadapan Allah. Anna Bani Israil lamma asawurloha. Jadi ketika Bani Israil, jadi kabeh-kabeh kuwi ana alasane, ana sebab musababe. Jadi mulanya apik bisa jadi elek mesti sebab ana sebabnya. Orang mungkin ujuk-ujuk. Jadi memang ada akumulasi dari berbagai kejadian. Mulanya kadang-kadang wong sugih ya mesti ana proses orang ijik-ijik sugih. Wong pinter ya orang ijik-ijik pinter mesti melewati berbagai tahapan. Wong sing kotor bae iya tuduhane nyupang pokon ora genah ewon iya. Jadi kembali bahwa disebutkan dalam ayat yang kelima ini, di ayat yang kelima fa iza jaa wa'du ulahuma, maka apabila datang hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan, kami datangkan kepada kami hamba-hamba yang perkasa. Jadi karena orang-orang Bani Israil pada waktu dulu itu melakukan satu kemaksiatan. Apa kemaksiatannya? Wa qatalu lan padha mateni sapa Bani Israil al anbiya ing para nabi. Salata mongko nguwasaaken sapa Allah Gusti Allah ngalahi ngatasé Bani Israil Bukhtansor ing raja Bukhtansor. Jadi yang kami datang kepada hamba-hamba kami yang perkasa adalah satu kelompok satu kaum satu raja namanya Raja Bukhtansor. Raja Bukhtansor. Dari siapa mereka? Wa minal yajusi wa minal majusi. Jadi Raja Bukhtansor beserta kaumnya adalah mereka berpaham Majusi.
Wa kana mulkuhu ya sab'u mi'ati sanatin. Jadi mereka berkuasa, jadi menguasai Baitul Maqdis kurang lebih berapa tahun? 700 tahun. Jadi kerajaannya itu 700 tahun. Ini yang kemudian wa huwa qauluhu ta'ala fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadallana. Kemudian kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Jadi kalau membaca buku-buku sejarah, ini para ahli sejarawan mereka yang paham. Jadi menceritakannya itu sangat lengkap. Nek nyong jananu kudu sejarawan sih ya mungkin sejajaran nek awan-awan. Jadi memang ini nanti tinggal dikaji. Mereka kemudian merajalela di kampung-kampung ya. Fajasukhil aiqataru fataroddatu fi awsatid diyari wa dakhalu baital maqdis wa qatalur rijal. Jadi ketika mereka memasuki Baitul Maqdis, penaklukan Baitul Maqdis, ini mereka membunuh para laki-laki. Wasabun nisa, kemudian menahan para wanitanya, wal atfal dan anak-anaknya. Wa akhadul amwal. Mereka kemudian menjarah harta-hartanya, wa jami'a ma kana fi hadhil fi Baitul Maqdis, dan semua yang ada di Baitul Maqdis kemudian diambilnya. Iya, diambilnya. Fahtamiluha ngala sab'ina alfan. Fahtamaluha mongko gawa. Sapa-sapa ya sapa-sapa baya Raja Bukhtansor kowe mau. Ngalasa bangina ingatase 70 apane alfan ewune berarti 70.000. Jadi yang untuk mengangkut itu menjarah, jadi semua kampung laki-laki pateni kabeh, sing wadon ditahan untuk pemuas hawa nafsu, anak-anak juga ditahan. Kemudian mereka menjarah hartanya dibawa dengan 70.000. Wa mi'ata alfin lan 100.000. Berarti pira Bu? 170 apa nengi jelatan pedetek. Jadi digunakan dengan alat pengangkut nganggo pedet jumlah ben 170.000 sapi. Bayangna sebab apa? Ya satu penjarahan yang maha dahsyat ini. Sebagai apa? Hukuman. Sebab apa? Mereka berbuat kerusakan. Dan Islam yang kita anut adalah agama yang begitu menjaga kedamaian. Mulane mateni wong siji, ya apa sih pateni nabi, lah kan gawat. Sing dipateni nabi lebih gawat maning, makanya kemudian hukumannya besar. Kemudian hatta auda'uha artababila. Kemudian mereka menyimpan harta-harta itu kemudian ardo Babila, di bumi Babil atau mungkin Babilonia. Ya di negara. Mungkin sekarang kalau Babilonia apa? Di Irak apa ya, Bu ya? Ya, di wilayah Irak lah ya di situ. Kemudian faqamu yastahdimuna Bani Israil. Kemudian selama itu orang-orang Bani Israil dijadikan sebagai budak. Yastahdimuna, jadi podo ya den dadi akan ladi dan laden, jadi kon dari pembantu bahasa kasare. Wa yastakmiluna bil jisi wa yastakmilunahum bil jisi wal iqab wan nukal, dan kemudian mereka ya masih kemudian membebani dengan apa? Membebani mereka dengan cara apa? Bil jisi dengan hina. Jadi nang kono iya, kemudian wal ngiqab wan nukal, bagaimana kemudian hukuman-hukuman yang berat. Berapa lamanya? Mi'ata ngamin, selama 100 tahun. Wa kana wa'dam maf'ula. Jadi maka kalau melihat sejarah-sejarah masa lalu, bahwa memang negeri ya Palestina adalah negeri yang berkali-kali. Kemudian maka di zaman Umar bin Khattab itu pernah ditaklukkan.
Jadi memang cukup lama dijajah, ya, dijajah oleh kaum Jababiroh. Iya. Maka kemudian ini diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aksara nafira. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Maka kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini adalah ayat yang berhubungan dengan ayat sebelumnya, bagaimana kekejaman, keberingasan kaum Jababiroh, ya. Jadi kaum yang dipimpin oleh Raja Bukhtansor, ya, Raja Bukhtansor ini bacanya bebas karena tidak ada ya orang anak harokate. Nanti di di buku-buku sejarah nanti ibu kalau pas menemukan ini nanti ya bisa mencari ceritanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan apa? Akan menjanjikan mereka pasti akan dikalahkan. Summa radadna lakumul karrata aiddaulata. Ay ngalal ladzina fa'alu bikum ma fa'alu ba'da mi'ata sanatin. Jadi ketika sudah 100 tahun, jadi masa 100 tahun ditindas oleh Raja Bukhtansor, kemudian ya mereka melakukan pertobatan hina tubtum nganzunubikum. Jadi bahasa wis mareni 100 tahun dijajal tulis janan orang kepenak banget. Ya, orang kepenak banget. Maka kemudian banyak yang bertobat warajatum anil fasad, ya. Bizuhuri Rasul Hamdani. Jadi nanti akan mengalahkan ini nanti kelihatannya nanti raja ya Quros Al-Hamdani. Allah akan memberikan pertolongan. Ceritanya kayak gini ceritanya. Disebutkan bahwa annallaha azza wa jalla rahimahum fa auha ila malikin min muluki Faris. Jadi ternyata bahwa penaklukan Raja Bukhtansor itu kemudian Allah memberikan wahyu kepada raja. Raja siapa? Raja Persia, Raja Paris atau Persia. Wahwa Quros Al-Hamdani. Jadi namanya Raja Quros. Jadi saya sering membuka ya bagaimana sebelum terjadinya dinasti Utsmani, ya. Dinasti Utsmaniyah yang ada di Turki. Ya film-filmnya ada yang berbau-bau dengan bahasa ya Korulus Quros. Nah ini Raja Quros antasiro ilal majusi fi ardi Babil. Maka kemudian ya lewat inilah kemudian orang-orang Bani Israel itu diselamatkan. Orang-orang Bani Israel diselamatkan. Dari mana? Dari tirani Raja Bukhtansor. Makanya fastangqa zaman baqiya min Bani Israila, ya, dan nanti kemudian berlanjut. Ini sesungguhnya bahwa ada secara turun temurun, ya, karena melakukan satu kejahatan, Gusti Allah dibalas dengan siksa yang berat. Siksanya bukan hanya menimpa kepada sekelompok orang, tapi menimpa seluruh negeri. Padahal nek zaman biyen kan ya terjadi perang, makanya ada perang salib, perang dan lain sebagainya. Itu. Kemudian ayat yang ke-7, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu
kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tadbira. Masih ada hubungannya ini. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi ternyata sing dene wong bagus kowe mau, wong gawe bagus, nggo sapa? Nggo awake dhewek. In ahsantum lamun gawe bagus sapa sira kabeh. Contone bi fi'lit taati kelawan nglakoni ketaatan. Mulai kadang-kadang gini, nyong ngeri banget ya Bu ya, nyong ngeri banget ya. Ya kayak gini ya. Wong menungsa nang Gusti Allah kuwi kan diwehi dalan rezeki kan anu kan beda-beda ya Bu Rohimah ya. Ibu-ibu sekalian. Ya sing pegawai negeri ya dan ya karo ya dengan pekerjaannya. Sing dadi guru ya dengan gurunya. Ya. Wong nyong we ya nyong ya. Nyong kuwi nek anu mandan banter uli apa? Mandan banter uli wiridan. Halo. Mandan banter uli wiridan kuwi ana bedane Bu. Jadi ya nek anu telaten ya sing pada nyimak ya. Nek telaten iku ya, nek bar salat ke ya ngubengna tasbih ya, ngubengna tasbih. Nyong gawe tasbih dawa kae Bu, gawe dawa. Nyong telung tasbih dadi siji berarti kan 300. Iya. Iya, tak gawe 313 pokoknya nyong kae. Dadi anu gawe wiridan kae. Dadi pokoke gludak ping 3 tambah setengah berarti 1000 iki kuwe. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Iku ya, kuwi bae ya. Ya terlepas dari apapun, Gusti Allah kena adil kok. Yang kondilan aku ya ana bae. Sing dadak ana wong jujugi apa ya sopan lah jangan ngomong jujugi duit ya gue. Iya pokoknya ana. Sing dadak ana Pak Kiai jangan siap ya gitu. Dan sekarang ini memang apa namanya? Aplikasi yang diciptakan ini ternyata kemudian juga jadi rezekiku Bu. Jadi sekarang ngajinya lewat Zoom. Saya setiap malam Jumat habis ngisa ini iya saya mempunyai jamaah Zoomiyah jenengane gue. Iya, jamaah Zoomiyah karena yang ngaji lewat aplikasi Zoom. Gue ya wong Jakarta, iya Surabaya, Semarang, Bandung, Depok. Setiap malam Jumat bareng ngisa, lutung. Transfer bayar Pak. Padahal ya, urung tau ketemu wonge. Kemarin ada lagi satu kan Kangarin Jakarta. Jadi acara matang puluh dina. Pesertanya malah anak kang Belanda barang Bu, serius. Jadi orang Indonesia ada yang di Belanda namanya Putin. Jadi sekali lagi ini kadang-kadang bermanfaat, iya. Maka ya mau nyong di simu yang nggak laptop lamen mantan koton gaul lah. Jadi kayak kena gue siaran langsung aja gue. Iya, jadi ternyata iya temenan. Nyong kadang kan tak lewangi, tak kirim lingi kayak jadi memang pada melu ngaji sopan. Tapi kan mereka kan begitu ngaji karo nyong wis berbendina. Nek sing ado-ado, ya seneng. Iya kejane ora kabar ya Bu ya. Iya, jadi itu namanya jamaah Zoomiyah. Iya, jamaah Zoomiyah. Saya kadang-kadang iya gegeti ya. Ki njakon nang ring omah sedela karo guyu-guyu ngomong dewek kaya wong gemblung yasinan. Iya, nggo guyu-guyu dewek nang ngarepe laptop iki. Tapi kok ya kelunting lho kuwi Mbok, Gusti Allah adil. Jane iya Ibu ya. Baor morot-morot ngene ya. Tapi yang terjadi seperti itu. Jadi sekali lagi memang kembali kepada ayat in ahsantum li anfusikum. Cara wong Jawa yang diterjemahkan dengan ya wong kuwi apa nandure iki kuwe. Dadi wong kuwi tergantung apa nandure. Nandur apik ya uli apik. Jadi konteksnya kalau saya tadi asal bersembahyang aja giri-giri menyat ya wer istighfar barang sholawat sing akeh sholawat wer ya ngono kae ya min haitsu la yahtasib. Nyong kaya gini, nyong njaluk karo sapa njajal? Njaluk karo Rika sopan. Bumus prasen tong, ini ya malah diguyu nang ring Rika ya. Dadi nyong njaluk karo Gusti Allah, biarlah Allah yang menggerakkan iki tok. Sebab nek njaluk karo wong kadang-kadang darane celamit. Kendai iya Bu ya. Ya njaluk karo wong darane celamit iya. Jadi ya njaluk karo wong tapi
kadang-kadang ya memang medianya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, nggih. Oke, in ahsantum. Ahsantum ai fa inna bi barakati tilkat taat yaftahullahu alaikum abwabal khairat. Ai fa inna bi barakati tilkat taati mongko temen setuhune kelawan berkah berkah ketaatan yaftahu bakal bukak. Jadi Gusti Allah kuwi arep bukak ya kuwi mau nek kan kebagusan dilakoni sapa Allahu Gusti Allah ngaliku mingatase sira kabeh abwabal khairati ing pira-pira ya dak lawange kebagusan. Jadi nek pancen nglakoni ketaatan maka mulanya ya insya Allah pintu kebaikan akan dibuka. Ada apa namanya hal yang sering saya sampaikan mulanya al harokatu barokah. Jadi obah we berkah, obah we berkah, asal gelem obah berkah. Jadi wong nganggur cuma dolanan HP baen. Wong nganggur ya cuma ngomong khayal baen. Wong nganggur cuma kepengin diomong kepengin baen remuk lik. Stres. Maka kadang-kadang mencari kesibukan. Saya kadang-kadang selalu mengambil sisi positif. Contoh seperti ini. Siki wong ngaji kena dipaksa ora lik. Nyong ya, mbok diundang sama ben nyong mangkat. Lah sing undang anak-anak ora. Maka dalam posisi seperti ini, ya nabai ya kudu kere aktif lah bahasanya. Ya harus kere aktif melakukan kegiatannya. Orang kata melaku, kadang-kadang oh ya kayak pot sing urung tak ganti, berarti engko tak ganti. Kayak berarti sing urung ya wingi dak lampu pedhot urung diganti, kayak kok bisa anu lampu. Kayak sing ana kotor ya bisa diresiki. Jadi selalu obah. Jadi keringetan nang orang metu pikiran juga fresh, orang durok bae gitu. Iya, anak bae Bu. Sebab memang nek langsung rampung arep ngapan jajal. Ya kadang-kadang selalu penggawean orang rampung ora tekan mati. Anak bae, kok bisa wis mati lah gari PRS sing esih urip. Wis mati masa kono obah pecicilan, opo ya medeni bocah. Tuh. Jadi in ahsantum wa in asatum lan lamun gawe Allah sapa sira kabeh bi fi'lil muharramati kelawan nglakoni perkara kang den haramaken. Jadi yang dilakukan adalah sesuatu yang diharamkan falaha ay faqad asatum ila anfusikum. Mulane kayak gini. Jadi unsur berkah ternyata unsur berkah itu ada dua unsur berkah lah secara garis besar. Ana berkah sing tekane kang Gusti Allah. Jadi berkah yang datangnya dari Allah adalah berkah yang di apa namanya? Diwasilai, dilantari dengan apa? Dilantari dengan perbuatan baik karena Allah. Tapi ana berkah sing kang ngaring setan, yubarikulahu syaiton. Berkah sing tekane ngaring setan punana. Jadi wong ora tau ngibadah babar pisan ku ya, sogeh. Wong ora tau ngibadah babar pisan kok rezekine lancar. Itu jangan dikatakan bahwa oke berkah sopan iki berkah. Itu dene ana kuwi nanti dalile. Kowe nang ngaring kitab jenengane Kitab Minahusaniyah kuwi malah. Kitab Wasiatul Mustafa. Saya sekarang nek kae dina Rebo sore ya, nyong mulang ngaji nggo guru-guru TPQ. TPQ Masjid Agung, jadi setiap Rabu sore kayak jam 5 ya nggak tripod men, nggak kenang-kenangan nang nyong. Anak sing deleng alhamdulillah, anak sing deleng ya tetap anak sing deleng bae iki bae lah. Ya. Jadi ternyata ya jadi ternyata buka kita jebret, oh tambah wawasan, buka. Sebenarnya kan orang dibuka jadi ya ketul. Maka setiap kajian memang saya sengaja saya unggah setidaknya bahwa kelak 10-20 tahun yang akan datang generasi setelahnya nanti ketika akan membuka itu kan buka Yudhe Muslihun itu ya. Gue oh iya gue maca kitab Nashihul Ngibad. Ya men. Ternyata ada yang komen seperti ini. Pak Kiai ya karena
menyampaikannya kalian ya tanpa beban, sehingga saya mengikutinya jadi enak kayak gitu, anak ya, alhamdulillah ya, enjoy betul. Nyong ketemu karo lurah Sipari kayak gitu bisik-bisik pakai iki kula sawang niku wong sing mboten duwe beban, mulane dulure akeh, mulane happy iku. Nyong pancen nyuri, pancen duwe pancen dablongan yang ngomong, tapi ana sing ngomong kayak gue pakai yae anu wonge bombongan sih ya, ora beban. Ketika beban ngapa lik? Hidup itu sudah merupakan beban, maka tinggalkan beban itu, maka bergeraklah, penaklah, wibaen. Duit terus ngomong, ya orang duit terus ngomong lah ngasih ngawe, engko tulis gusala sing ngawe sopan, masa kon tiba kang ariku. Oke, jadi wong gawe apik, ya berkah, bagusan gue mau berkah ketaatan itu, yaftahullahu alaikum abwaabul khairat. Sementara wong gawe alak yang gue dewek fa inna bisyu'mitil kalmasi yaftahullahu alaikum abwaabal uqubat. Maka kalau berbuat kejahatan, kejelekan kok masih aman, tunggu tanggal main. Nah, gitu. Orang yang menantang Allah, iya. Oke. Karena cara apa ki? Seperti itu. Kemudian disebutkan wa idza jaa wa'dul akhirati. Nah, kene terjemah apabila datang ya. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, maka kami bangkitkan musuhmu. Ya itu sih Bu ya. Ya benar ya. Kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana ketika memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Sebab apa? Hukumannya 2 kali, Bu. Oke, wa qadaina ila bani Israila latufsidunna ya fil ardi marrataini, kan 2 kali. Sekali Raja Bukhtansor 100 tahun tobat ya, kalahkan oleh raja siapa tadi? Raja Quros Al-Hamdani. Oke. Kemudian ya pada sisi yang lain wa'dul marratil akhirah bangasna Tatus bin Asniasus Ar-Rumi manga junudihi. Jadi setelah Raja Bukhtansor kemudian ya dikalahkan oleh Raja Hamdani tadi, Tekamaning dikuasai lagi oleh siapa? Raja Tatus, Raja Tu ya, hurufnya ta, to, wawu, sin. Jadi 5 saya Tatus ya gue. Tatus bin Asniasus Ar-Rumi. Jadi dari Raja Romawi manga junudihi beserta bala tentaranya. Falam marojangat banu Israila ila Baitil Maqdis ngadu ilal mangasi. Jadi ceritanya bahwa setelah Raja Bukhtansor itu menguasai, pada ndongaring Gusti Allah tobat dikembalikan ke Baitul Maqdis. Wis ngana bali maning kae sulih. Nah, tapi kemudian berbuat kerusakan lagi. Ya, berbuat maksiat lagi. Fasallatallahu alaihim mulkar Rum. Ya gitu. Maka kemudian bahasa wis rusak, ya Allah mengutus Raja Romawi. Ya fayasiru faghazahum fil barri wal bahri fasabbahum wa qatalahum. Kemudian datanglah pasukan Romawi dari berbagai sisi, dari pasukan darat, pasukan laut. Kemudian mereka menahan semuanya, membunuh semua yang ada di dalamnya. Wa akhadha amwalahum wa akhadha jawanisahum. Jadi bandane dijiot, wong wadone nang kono diangkut. Semua yang ada di dalamnya dibawa. Nah, diomong namanya
wahtamalahu ngalasa bengina alfan berarti 70.000 wa mi'ata alfin 110.000 ngajelatan sama. Nah mereka kemudian fahuwa fi alana hatta yahudul mahdi wa iruddu ilal baitil maqdis bahwa alfu safinatin. Jadi memang apa namanya hal-hal yang seperti ini menjadi pelajaran ngukulung jenengan sami. Pelajaran kepripun? Pelajaran setiap kebaikan akan kembali kepada kita, setiap keburukan juga akan kembali kepada kita, cuma tinggal tunggu tanggal mainnya. Maka wong gawe bagus we ora naru, ora narugine, ora narugine. Jadi tidaklah ya tidak di dunia benjang wonten ing akhirat. Mulane mugi-mugi kula njenengan sedaya ya abot ora abot digawe enteng. Walaupun jenenge ngomong gampang ya Bu ya, ngomong dilakoni. Nek kaki bombong Dik. Nek kaki mood gunana ngomong dilakoni. Ya enak, ya kuat dilakoni, ora kuat. Iya, ora kuat ya tinggal ngopi selehke bener cara Bu Musi ya. Iya. Orang bilang apa ya apa jenenge nang TikTok apa gue bodoh amat ya gue memang amat jadi amat digawa-gawa sing bodoh ya. Jadi seperti itu. Bismillah jane ya sekali lagi kita berbuat baik kebaikan untuk dewek kayak gitu ya. Ya kayak ngaji sedela. Di sana guys dinteni maning ya ternyata orang ana konfirmasi apa-apa jik-jik malah brak-brak ya rubes urusan. Dalam sudah ramai Ibu ya. Sebetulnya lomba-lomba